Sebenarnya, si NPD tidak pernah menjadi pasanganmu. Dia adalah sainganmu. Kamu mungkin gak tahu kapan permainannya dimulai. Di saat kamu memulai hubungan dengan cinta, keterbukaan, dan kepercayaan, NPD memasuki hubungan dengan rasa iri, perhitungan, dan membuat agenda tersembunyi. Karena dia masuk ke dalam hidupmu, tentu saja kamu percaya padanya. Kamu pun berbagi impian, tujuan hidup, keberhasilan, masalahmu, dan perjuanganmu di masa lalu. Tapi ternyata, setiap informasi yang kamu bagikan padanya malah dia simpan sebagai senjata untuk memanipulasi kamu nantinya. Atau dengan kata lain, lo hidup sama agen rahasia tapi versi villain. NPD mempelajari kekuatan kamu untuk melemahkannya, dan NPD mengungkap kelemahan kamu untuk membesar-besarkannya. Karena NPD perlahan-lahan ingin menggerogoti kepercayaan diri kamu, hubungan sosial kamu, ketenangan pikiran kamu, dan bahkan identitas kamu. Bagi seorang NPD, semua hal adalah sebuah kompetisi. Kasih sayang, kesuksesan, perhatian, kekaguman. NPD merasa harus menang dengan segala cara. NPD bersaing dengan berusaha mensabotase waktu kamu, energi kamu, keuangan kamu, dan emosi kamu. Bagi NPD, pengorbanan kamu, apapun yang pernah kamu lakukan untuknya, tidak akan pernah cukup. Masa sih ada orang kayak gitu? Iya guys, beneran ada. Pas si NPD marah, ini yang covert NPD ya, ketahuan semua yang ada di pikirannya. Keluarlah penilaian jujur dia tentang kamu dalam kata-kata yang menyakitkan. NPD memaki dan menghina seolah-olah kamu makhluk terkutuk. Dan jika kamu meminta respek darinya, mengingatkan dia tentang pengorbanan kamu, tapi yang ada, dia malah membalas dengan acuh, seolah semua yang kamu lakukan gak ada artinya di mata NPD. Lah terus, dia anggap kita ini apa? Makhluk goib. Ini menunjukkan NPD sangat egois dan tidak punya respek terhadap orang lain. Jadi jangan heran guys, kalau NPD bisa tega melakukan apapun demi bersaing dengan kamu. Atau dengan siapapun itu, dia merasa harus selalu berada di atas. Dan juga, NPD bakal kebakaran jenggot kalau ada seseorang yang dia anggap di level di bawahnya malah mengalami kesuksesan. Bagi NPD, pertumbuhan kamu, cahaya kamu, dan kebaikan kamu, itu semua mengingatkan NPD akan segala kekurangan dia. NPD mengubah setiap momen kebersamaan menjadi persaingan diam-diam. Masa sih? Iya guys, NPD tingkat jealousnya di luar nalar. Orang awam seperti kita bakal kesulitan menghandle NPD. Kembali ke pembahasan, kebahagiaanmu adalah ancaman bagi NPD. Kemajuanmu adalah penghinaan bagi NPD. Kalau kamu tidak tahu, kamu mungkin berpikir, jika kamu berada dalam hubungan yang dibangun atas dasar cinta, padahal kenyataannya, energi, waktu, pikiran, bahkan uangmu selalu terkuras seperti power bank. NPD menyerap energi, kekaguman, dan kendali, mengambil segalanya, hingga emosimu kosong. Pernah kan guys, saking capeknya berhadapan sama NPD, kamu bisa mati rasa. Kemudian, NPD akan membuangmu. Begitu dia tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Seperti osmosis, NPD mengubah kasih sayang menjadi kompetisi. Koneksi menjadi kendali. Kecemburuan NPD meluas ke semua orang. Teman, rekan kerja, saudara kandung, bahkan anak-anak mereka sendiri. Ketika seseorang di dekatnya bersinar, NPD merasa direndahkan. NPD meremehkan penampilan temannya, menyabotase rekan kerja, memutarbalikkan cerita dari tetangga,
dan bahkan bersaing dengan anak-anaknya. NPD mengejar perhatian, seperti macan mengejar mangsa, seolah-olah perhatian adalah sumber daya yang terbatas, dan hanya mereka yang pantas mendapatkannya. Namun, di dalam diri setiap NPD, tersimpan seorang anak yang menua dan getir, terjebak dalam lingkaran iri hati dan rasa tidak aman. NPD kesulitan melakukan introspeksi diri, sulit berubah, dan tidak bisa sungguh-sungguh mencintai. NPD sering merasa hampa karena mereka memiliki kekosongan emosional, kekosongan batin, akibat trauma masa kecil, atau karena rendahnya empati secara genetik. Kebahagiaan seringkali terikat dengan hubungan yang mendalam, penerimaan, dan kontribusi sosial. Nah, masalahnya, rendahnya empati bisa mengikis ketiga fondasi tadi. Why? Karena orang yang low empati sulit membangun koneksi emosional dengan orang lain, kesulitan mengendalikan emosi, sulit merasakan kebahagiaan altruistik, yaitu kebahagiaan saat membantu orang lain, serta bersikap defensif terhadap kerentanan. Itulah sebabnya NPD memproyeksikan ketidakmampuan mereka kepadamu. NPD yang sulit merasa bahagia iri dengan cahayamu. Dirimu yang gampang bahagia hanya dengan hal-hal simpel dan sederhana. Karena sulit merasa bahagia, NPD merasa perlu mengejar validasi dari orang lain. Kebahagiaan NPD bergantung pada validasi eksternal dan rasa superioritas, bukan kebahagiaan yang autentik. NPD merasa kecewa jika tidak mendapatkan kekaguman dan perlakuan istimewa, sehingga sering iri dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Itulah sebabnya NPD terus bersaing, terus berkompetisi seumur hidupnya. Dan supaya bisa menang dalam kompetisi, NPD merasa perlu melakukan pembulian, entah dengan cara merendahkan korban, smear campaign, atau melakukan manipulasi emosional yang membuat kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Kamu berjalan di atas kulit telur, terus-menerus mengalah untuk menghindari amarah si NPD. Dan mungkin kamu tidak pernah menyadari bahwa aturan kompetisi ini berubah setiap hari dan selalu menguntungkan si NPD. Bahkan setelah hubungan berakhir, persaingan tetap berlanjut. Ajaib kan guys? NPD mengawasi dari balik bayang-bayang, membandingkan kamu dengan suplai barunya, mencoba membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia telah menang. Namun, jauh di lubuk hati, NPD tahu dia belum menang. Karena sebenarnya, sejak awal, NPD tahu kamulah yang sejati, yang mampu mencintai, yang mampu berempati, dan berintegritas. Kamu memiliki hal-hal yang tak pernah bisa NPD capai, dan itulah mengapa NPD membencinya, ingin menghancurkannya. Sembuh dari perang psikologis macam ini berarti keluar sepenuhnya dari permainan. Artinya, putuskan kontak, tutup keran energi kamu, dan ingatlah bahwa cinta bukanlah kompetisi. Hubungan yang sejati tidak bersaing, melainkan hidup damai, saling berdampingan. Si NPD selalu berperang dengan kamu, karena di balik topengnya, NPD berperang dengan diri mereka sendiri. Kemenangan kamu bukanlah dengan membuktikan bahwa si NPD salah, melainkan dengan menolak untuk mengikuti permainan si NPD. Oke guys, thanks for watching. See you, bye.